suara dek, kalau ada dek. Ibu, sehat ya bu, sehat ya. Oke. Oke, selamat bergabung Lai Dian Purba. Aku kebetulan lagi di rumah tangga di warung tangga Opung Jimmy Siaan, karena di sini ada Raun Teater Rumah Mata sama Teater Imago. Jadi sekalianlah kita mulai ngobrol bukunya dari warung tangga di Jalan Suprapto nomor 11 samping kantor CPM. Ya, kita sudah siap-siap untuk membahas Arjuna Mencari Cinta ya. Baik kawan-kawan sekalian, selamat datang di Ngobrol Buku. Mudah-mudahan ngobrol buku pada malam hari ini bisa memberikan warna buat perkembangan selanjutnya. Baik, karena di sini sudah hadir Lai Dian, mungkin aku langsung ini aja mengundang ya, Lai Dian. Iya di sini Eka seru kali backsoundnya. Iya di sini ada Teater Rumah Mata lagi acara. Oke. Halo bang. Oras. Oras. Bang. Alhamdulillah sehat Gimana? bang. Iya sehat ya. Gimana kabar Tarutung? Sehat, bang. Tarutung tetap dingin. Tetap dingin ya. Tetap dingin. Bisa dingin juga. Oke. Kawan-kawan, malam hari ini kita sudah bergabung ya, Lai Dian Purba sudah bergabung dengan kita di Ngobrol Buku. Malam hari ini kita akan membahas atau katakanlah ngobrolin bukunya Arjuna Mencari Cinta karya Yudhistira Ain Masardi. Ini sudah trilogi komplit. Aku adanya yang ini satu lagi yang itu di rumah. Jadi ini aku bawa yang ini. Ya kan, biar lebih ada eksotis yang ini. Gitu. Jadi, iya eksotisnya lebih itu sih. Kalau ini kan cover siapa ya gitu. Lebih tapi yang jelas tahun 77. Iya. Yang jelas tahun 77 novel ini menjadi fenomenal di Indonesia, bahkan dianggap nyeleneh ya karena kosakata pewayangan, katakanlah nama-nama tokoh di pewayangan seperti Arjuna ya kan, Brotosena, itu menjadi hal-hal yang di novel ini menjadi hal yang dipelintir habis-habisan. Nah, mungkin langsung saja nilai. Siap bang. Ya kan sudah standby nih. Gimana nih, Le? Hasil pembacaan Le terhadap Arjuna Mencari Cinta, aku lihat sangat ini bisa dikatakan ada hal-hal yang menggelitik ini. Misalnya soal Orde Baru, kemudian soal politik, gitu kan? Semacam ada dekonstruksi pula di situ. Nah, Le sendiri membaca Arjuna Mencari Cinta ini di tahap-tahap awal membaca itu seperti apa, Le? Sebenarnya perjumpaan dengan Arjuna Mencari Cinta malah ketemu dari Benedict Anderson, itu ada bukunya Kosakata itu. Jadi dia membahas ini sedikit saja, tapi dia membahasnya dari sisi politik. Mungkin hari ini juga akan keserempet-serempet ke sana, dan juga akan sedikit tentang Orde Baru, dan tentu saja tentang novelnya sendiri. Dan kayaknya memang ini harus dikaitkan dengan Orde Baru, apakah itu sebagai kritik atau sebagai karikatural atau semacamnya? Iya. Karena kan kalau kita baca ini kisah tentang Jakarta, kemudian perilaku para pejabat yang korup gitu kan, dan itu terjadi di masa-masa Orde Baru. Nah,
kalau Le melihat seperti simbolik ini ya, ini kan Arjuna mencari cinta ini kan di suatu pagi yang merangsang Arjuna bertolak pinggang. Konon Arjuna dalam wayang itu dia ke tangannya gemulai gini ya, bertolak pinggang. Nah, di awal itu saja sudah menggelitik orang untuk melihat simbol-simbol, ada semacam simbol perlawanan dari anak-anak muda gitu ya. Nah, kalau Le memandang anak-anak muda di masa itu, katakanlah tahun 70-an, kemudian mengekspresikannya dalam bentuk novel, nah, seberapa efektifkah daya kritis di dalam novel ini kalau Le Dian melihatnya? Ini sebenarnya tahun 70-an, tepatnya tahun 77, ini sebenarnya Pertamina itu sudah hampir membangkrutkan Indonesia sebenarnya. Tapi Pertamina hampir bangkrut, itu menyisakan beberapa pejabat yang sudah menjadi pejabat betulan. Mereka kaya, terus kemudian mereka lebih mementingkan uang dan meninggalkan keluarga. Mereka ingin mengejar kekayaan, tapi malah mereka meninggalkan cinta di keluarganya. Jadi satu sisi mereka sangat dibanjiri dengan uang, fasilitas negara itu bebas digunakan oleh anak-anaknya. Dan sepertinya Mas Sardi ini berangkat dari keluarga kelas menengah atas sepertinya, sangat terdidik, dididik dengan baik oleh orang tuanya, meski juga ibunya bukan literer, artinya tidak pembaca, tapi ibunya sangat sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Kalau saat itu 70-an mengatakan pendidikan sangat penting, ini sepertinya hanya bisa dilakukan oleh kelas menengah ke atas. Paling tidak ada OKB dulu zaman itu, orang kaya baru, mereka sangat mengutamakan pendidikan anak, orang tuanya sangat sibuk, lalu rumah itu hampir tidak pernah berisik kecuali diisi oleh pembantu rumah tangga. Anaknya juga di situ, dan karena rumah sering sekali kosong, maka anaknya bebas kemanapun menggunakan fasilitas itu. Dan Arjuna salah satunya contoh sebenarnya ini yang dilakukan oleh Mas Sardi, Yudhistira Mas Sardi. Sedikit nyeleneh bahasanya, sedikit ini kalau kita sudah terlalu tua, mungkin seleranya terlalu tua, ini novel ini kayaknya akan mentok. Karena bahasa-bahasanya itu sangat gaul, sangat anak muda. Tapi ternyata diselang-selingi, selain penokohannya, percakapannya diselang-selingi kritik yang sangat tersembunyi. Tapi kalau orang sangat memahami Orde Baru, ini sebenarnya kritik yang sangat keras. Keras ya? Sangat keras. Nanti mungkin kita bisa bicarakan kenapa saya sebut keras, atau apakah itu hanya menurut saya saja atau menurut beberapa orang yang sudah membahas novel ini. Bahkan novel ini sebenarnya dijadikan beberapa kajian untuk kelas disertasi sebenarnya. Iya. Bahkan seorang Indonesianis Ben Anderson juga menulis membahas khusus novel ini kan gitu. Dalam tulisannya Sembah Sumpah Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa. Artinya ini tidak sekedar novel yang percintaan gitu kan. Ada simbol-simbolik yang ada persoalan budaya, kemudian persoalan politik, sampai seorang Ben Anderson pun juga ikut membahas novel ini. Nah, Le sudah melihat itu, apalagi dalam kacamata sejarah kan. Nah, di bagian mana kira-kira Le mendapat kesan tentang novel ini yang sangat menghantam Orde Baru? Sebenarnya di halaman pertama sudah dihantam betul ini. Jadi ini ada dibilang, Arjuna senang pada mobil itu karena Jeep Toyota, dinas semacam itu memiliki wibawa. Jeep Toyota itu sangat mahal itu. Hanya orang-orang tertentu saja. Lalu dia buat juga begini. Selain itu, karena menggunakan mobil dinas kemana-mana, irit biayanya sebab bensinnya tinggal. Kayaknya sinyal terputus-putus. Arjuna tak mau. Ya. Arjuna tak mau ambil pusing apakah kantor papinya akan bangkrut atau tidak. Ini sebenarnya sudah dimulai sangat keras sebenarnya. Ya. Jadi di awal itu sudah ada semacam proposisi ingin menunjukkan betapa letak novel ini di mana. Wah, proposisinya ya. Artinya persoalan yang dasar yaitu korupsi ini sudah dibuka di awal ya, Le? Iya, sudah dibuka di awal.
paragraf kedua, ketiga sudah dimulai. Di paragraf keempat ya kayaknya. Paragraf keempat. Lima. Sinyalnya terputus-putus. Ya, ada Panda Slit sudah bergabung, melambaikan tangan. Kawan-kawan sudah ada yang setia menunggu. Ya. Oke, Ledian. Oke. Kayaknya ada. Mohon maaf ya. Ledian terputus. Kita sambung kembali. Mas, udah Bang? Oke, udah. Silakan. Oke Bang. Sebenarnya di kalimat awal di halaman pertama itu sudah sangat menyentak. Ini sangat kritis menurut saya karena disebut di sini. Kedengaran jelas Bang? Jelas kedengaran. Karena disebut di sini kantor papinya itu tidak mungkin bangkrut karena milik pemerintah dan pemerintah kita bukanlah kaya raya serta banyak uangnya katanya. Buktinya biarpun dikorupsi, dicolongi barang dan uangnya, pemerintah masih tetap jalan dan masih tetap bisa membangun. Jadi satu sisi disebut korupsi tapi di sisi lain tetap membangun. Artinya barangkali pembangunan itu disebut Yudhistira ini berbarengan dengan korupsi. Jadi membangun sambil korupsi, oke lah. Pejabat bermunculan, anaknya entah ngapain. Atau peristiwa korupsi itu sendiri sudah menjadi hal yang dianggap biasa ya, Le? Saat itu iya, sepertinya iya. Kalau malah saat itulah sebenarnya ada disebut korupsi itu ulinya pembangunan. Jadi kalau nggak ada korupsi, sepertinya nggak baik-baik saja. Dan memang saat itu negara belum membiayai pejabatnya dengan cukup layak. Jadi PNS yang digaji kecil itu mau nggak mau memang mereka harus korupsi untuk menambah biaya. Iya. Tadi Le sempat singgung soal Pertamina. Nah, kita tahu kan Pertamina pernah juga dibongkar kasusnya oleh Mokhtar Lubis, ya kan? Artinya kan bisa dikatakan novel ini juga menceritakan kisah-kisah itu dalam bentuk sastra ya. Kalau Mokhtar Lubis membongkar-bongkar persoalan korupsi itu dengan laporan reportatif ya di Indonesia Raya kalau nggak salah. Nah, novel ini sepertinya membongkar persoalan-persoalan itu dengan cara yang lebih parodi ya, yang lebih parodi, lebih karikatural. Nah, kalau Le memandang peristiwa di tahun 70-an kemudian dengan adanya novel ini, seberapa jauh Orde Baru merasa tersengat dari pengamatan Le sendiri? Sejauh film ini dilarang ditayangkan di bioskop dengan menggunakan nama asli pemeran dalam novel. Jadi semua pemerannya harus diganti karena menurut mereka ini akan merusak dunia pewayangan. Ini Gunawan Muhammad menulis tahun 79 dengan sangat cantik. Buktinya ini bumi gonjang-ganjing katanya, tapi sampai sekarang kita belum menemukan keberatan dari orang-orang wayang. Jadi agak sedikit satir tulisan Gunawan Muhammad. Tapi kita jangan lupa ini Yudhistira ini saat itu wartawan. Jadi dia memang riset betulan bagaimana kelas menengah orang Jakarta itu hidup, bagaimana keluarga mereka, bagaimana mereka membesarkan anak, aktivitas mereka setiap hari.
Dan saat itu memang dunia perselingkuhan, dunia lesbian, homoseksual itu sangat terbuka. Lalu dia memang betul-betul riset untuk ini, riset Jakarta kelas menengahnya. Jadi ini sisi lain riset jurnalistik tapi dalam bentuk novel. Sepertinya saat itu karena tahun 77 sepertinya Orde Baru sudah beringas. Ini sebenarnya batas akhirnya itu tahun 74 ada peristiwa Malari. Jadi 74 itu Orde Baru sudah menyatakan dirinya bahwa kita sudah berpisah dengan era keterbukaan yang ini itu. 74 itu batas bagi Orde Baru untuk mengatakan bahwa Orde Baru sebenarnya adalah menggunakan kekerasan untuk melanggengkan kekuasaan. Peristiwa Malari itu. Ini terbitnya 77. Semakin komplit lah sebenarnya novel ini karena Malari sudah 3 tahun, lalu novel ini terbitkan tahun 77, artinya Orde Baru sudah cukup kuat 3 tahun setelah Malari. Malari itu memang batas awal dan batas akhir bagi Orde Baru mengatakan bahwa kita itu tidak boleh dikritik. Dan novel ini jangan-jangan salah satu cara untuk mengkritik Orde Baru. Bayangan saya, Yudhistira tidak akan mungkin menuliskan laporan jurnalistiknya di surat kabarnya atau di majalah manapun dengan hasil risetnya itu. Barangkali Yudhistira menuangkannya itu dalam bentuk novel. Cara paling ampuh sebenarnya saat itu. Oh iya. Walaupun sebenarnya di waktu masa-masa 70-an itu kan masa ekspresi seni ya, eksperimen-eksperimen banyak, kemudian misalnya muncul kayak puisi-puisi mantra, kemudian novel-novel yang sangat menghantam bahasanya ya, sangat menghantam, kemudian banyak juga puisi-puisi yang terbit di masa itu juga menghantam gitu ya, menghantam para politisi dan melihat persoalan masyarakat ya kan. Nah, ketika membaca Arjuna Mencari Cinta ini, Le sendiri kan mungkin melihat si aspek persoalan wanita mungkin ya, misalnya kayak Arjuna itu sangat playboy ya, tapi dia sebenarnya mencari-cari cinta ya. Ada Arimbi, ada Anggraini ya kan, ada Setiawati yang katakanlah setia gitu ya. Nah, ini gimana menurut Le persoalan wanita yang mengejar-ngejar lelaki ini, si Arjuna ini? Kalau kita melihatnya dari sisi seksual murni, mungkin ini barangkali ini menggambarkan zamannya saat itu, saat itu. Tapi sepertinya harus kita garis bawahi dari awal. Ini bukanlah novelnya tentang orang rakyat dalam arti masyarakat umum. Ini novelnya tentang kelas menengah. Jadi cerita ini sebenarnya bukan cerita tentang orang biasa, tapi cerita orang biasa dalam arti sebenarnya. Tapi ini cerita betul-betul ceritanya orang kaya. Orang kaya itu zaman-zaman itu barangkali tidak, mereka punya segalanya, punya uang, punya mobil bagus, rokok bermerek, sepatu bermerek, cita sangat tinggi. Di satu sisi, rakyat itu digambarkan sebagai pengguna aktif bus, mengamen di jalan, rokoknya murahan, membuat kepala pusing. Dan hampir memang ini sangat orang kaya sentris. Jadi Yudhistira menjelaskan kehidupan orang miskin dari perspektif orang kaya. Dan di pembahasan saya sebenarnya di salah satu hal yang bisa dilihat dari sini kalau ini mau dibedah, sebenarnya sudah ada yang membedah. Yang saya cek terakhir yang membedah novel ini untuk disertasi bernama Sony Karsono. Ini sekarang associate professor di Korea. Dia membedah novel ini dengan sangat bagus dari sisi sejarah, tapi dia melihat ini dari kelas menengah Orde Baru. Jadi dia melihat dari sastra, dari komunitas akademik, dan ada juga dari LP3S itu. Jadi ada tiga itu sebenarnya yang dilihat. Bab terakhir itu tentang sastra, dan Arjuna ini mendapat tempat yang sangat istimewa. Dia juga sebenarnya menyinggung tentang Ali Topan. Lalu Ali Topan, ada juga yang anak jalanan ya. Dan Ali Topan anak jalanan yang diangkat menjadi Philip. Dan novel ini juga mendapatkan tempat yang sangat istimewa di situ. Iya. Artinya ada pemberontakan ya, dan tentu pemberontakan anak muda masa itu ya.
terhadap dekadensi yang terjadi di tengah masyarakat menengah ke atas sepertinya nih. Ini aku ngelihat gini, karena di idiom-idiom Jawa banyak di sini. Apakah ini semacam kritikan terhadap kaum priai di masa itu? Kalau Le sendiri mandang itu gimana? Misalnya kaitannya dengan Markaya misalnya. Untuk ini sepertinya saya sependapat dengan Benedict Anderson. Kalau Benedict Anderson semacam bertanya begini, kalau cerita tentang Jawa atau cerita tentang pewayangan ditulis dalam aksara Jawa, kira-kira siapa yang membaca? Dan ternyata menurut Benedict Anderson hampir tidak ada karya sastrawan yang sangat berpengaruh, sastrawan Jawa yang ditulis dalam aksara Jawa, hampir tidak ada yang begitu berpengaruh. Jadi mau nggak mau memang di situ disebut Purbacaraka, lalu Pramudia yang berasal dari Jawa, dan ada juga yang Yudhistira ini. Mereka mensastrakan Jawanya dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini sepertinya pembacaan Benedict Anderson itu sangat jeli soal itu, dan berbeda dengan misalnya sekarang aksara Batak atau bahasa Batak itu sudah mulai naik pamornya. Tapi sampai sekarang sastra Jawa yang ditulis dalam bahasa Jawa sepertinya belum naik juga. Jadi mau nggak mau mungkin mereka harus bermigrasi menceritakan sastranya ke bahasa Indonesia. Tapi persoalannya memang konteks ya. Artinya kan bisa dikatakan kalau kita merujuk kepada mungkin teks-teks Jawa, misalnya Serat Sentini, Serat Gandul gitu kan. Artinya persoalan asmara ya. Asmara itu juga menjadi sebuah katakanlah topik tertentu ya, topik yang kadang menjadi titik temu pertarungan antara anak muda dengan orang tua. Di mana di sini Arjuna bersaing dengan bapaknya gitu kan? Iya. Atau yang kemarin pernah dibahas yaitu tentang Raden Mandasya ya kan? Le sendiri memandang itu ya, memandang persoalan, katakanlah persoalan kasmaran, asmara itu yang mungkin lebih lentur diungkapkan oleh penulis Jawa ya dibanding penulis lain. Nah, sama halnya nih dengan pertanyaan Sarimpang At soal wanita-wanitanya si Arjuna tadi, gimana Le katanya? Apakah menjadi objek eksploitasi itu? Silakan Le. Sebenarnya setelah 65 ketika Soekarno dikudeta pertama sekali dalam kudeta Merangka itu, nanti terakhir tahun 67 sampai tahun 70-an sebelum Malari, Orde Baru itu sebenarnya bebas, persnya itu bebas, terbuka, dan di situ banyak sekali koran-koran yang terbit. Bahkan sampai Angkatan Darat saja atau tentara itu punya beberapa koran. Berita Yuda, Angkatan Bersenjata, dan yang lain-lain itu. Mereka punya itu. Itu bagian dari kebebasan pers yang dialami awal-awal Orde Baru. 1 dekade lah, 10 tahun sekitar itu. Tapi kemudian kritik terakhir ternyata semakin banyak. Salah satunya dengan model pejabat yang beginian. Awal 70-an, minyak harganya sangat tinggi, tiba-tiba banyak yang menjadi orang kaya. Uang itu melimpah, dikorupsi nggak habis, beli mobil nggak habis, anak-anak pejabat banyak seperti Arjuna yang tidak pernah memikirkan apapun selain, mungkin sekarang kita sebut mereka sebagai kaum hedonis, hedonnya minta ampun. Negara juga nggak tumbang-tumbang. Terakhir memang tahun 74 kalau tidak keliru, Pertamina itu hampir membangkrutkan Indonesia. Jadi bisa jadi karena setelah itu juga harus banyak yang ditutupi oleh Orde Baru, sudah semakin terkuat sebenarnya kekurangannya, lalu kemudian 74 puncak masa keterbukaan itu. Kalau kita bilang perempuannya kemana perempuannya, sebenarnya jangan-jangan ini juga kritik terhadap bagaimana sebenarnya Orde Baru memandang wanita. Kalau uang sudah banyak, uang sudah banyak, kemudian apa yang dilakukan oleh orang kaya? Mungkin kira-kira itu pertanyaannya. Kalau uang sudah banyak, kira-kira orang kaya melakukan apa? Ya. Artinya sangat jelas siapa yang dikritik ini ya. Di dalam novel ini sangat jelas ya. Nah, seberapa jauh punya efek lah ya, punya dampak terhadap persoalan misalnya di Jakarta lah. Karena kan seperti yang dibilang Sapardi, kritik dalam sastra itu sendiri kayak lebah tanpa sengat.
Nah, kalau menurut Lek sendiri, ketika Arjuna mencari cinta ini booming, seberapa jauh punya efek kepada masyarakat menengah ke atas, kira-kira seperti itulah, atau generasi mudanya? Mungkin Lek punya catatan. Mungkin ini penelitian tersendiri. Kalau mungkin pertanyaan ini bisa dihasilkan, mungkin kita bisa jadi dokter sastra mungkin, kajian sastra. Tapi sepertinya paling tidak ilmuwan besar dunia dari sisi banyak sekali keilmuan, paling tidak sekelas Benedict Anderson menempatkan karya ini sangat tinggi. Ada Savitri Scherer sebenarnya juga. Terus ada Takashi Shiraishi dan terakhir itu Sony Carson ini ilmuwan kelas dunia. Artinya mereka tiba pada novel ini untuk pembahasan dalam karya akademik mereka, karya akademik tertinggi. Artinya memang novel ini punya pengaruh. Dan sepertinya sangat punya pengaruh. Novel ini setelah diganti semua nama pemerannya dalam film tahun 79, ternyata ini zaman itu sudah ditonton oleh 700.000 orang. Wih, luar biasa ya. 700.000 orang. Jadi saya bisa membayangkan dengan fasilitas bioskop yang belum semeriah sekarang, lalu kemudian persebaran bioskop juga belum sesebar sekarang, dan juga mungkin jumlah orang yang mampu membeli tiket juga mungkin belum sehebat sekarang. Barangkali dulu lebih sangat mahal harga bioskop, harga tiket, tapi ini dulu sudah ditonton oleh 700.000 orang. Ini sebenarnya sudah bisa paling tidak sedikit menjawab seberapa besar pengaruh ini. Mungkin sekarang kita bisa sandingkan dengan film yang agak sedikit banyak kontroversi juga, karena dikontroversikan, Ngeri-Ngeri Sedap. Oh iya. Jadi seberapa pengaruh misalnya karya sastra atau karya seni atau film itu berpengaruh terhadap masyarakat. Kalau sekarang mencarinya gampang sekali, kita tinggal men-tag hashtag misalnya di Facebook itu yang membuat Ngeri-Ngeri Sedap, kita akan melihat seberapa besar pengaruh Ngeri-Ngeri Sedap. Sampai ke Siantar itu dari pagi sampai malam itu udah nggak bisa lagi tertampung. Menurut saya ini 700.000 penonton ini sudah menggambarkan banyak hal. Saya melihatnya begini, di sisi orang kaya mereka semacam menemukan, oh ini saya, ini pelampiasan saya, ini dunia saya betul-betulan diwakili oleh Arjuna dan kawan-kawan. Bagi orang miskin dalam artian sebenarnya, ini seperti kalau mereka orang miskin membaca ini, sepertinya mereka akan dibantu untuk berangan-angan mempunyai mobil, dibantu berangan-angan untuk mempunyai uang banyak, dibantu berangan-angan untuk mempunyai pembantu di rumah, dibantu berangan-angan untuk memiliki pacar yang tercantik, dibantu berangan-angan untuk sekolah di tempat terbaik, dibantu berangan-angan untuk memiliki ayah seorang pejabat. Artinya bagi orang miskin ini semacam melihat ke atas, tapi yang sesuatu yang tidak jangkau. Dan sepertinya itu enak berangan-angan di zaman yang miskin dan sangat susah untuk bergerak ke atas, itu sepertinya enak. Oh, gitu pula ya. Nah, kalau tadi Le udah singgung soal Ngeri-Ngeri Sedap nih ya. Nah, kulihat kan gini, Arjuna Mencari Cinta ini kan kalau bisa kita katakan Ngeri-Ngeri Sedap di masa itu, sepertinya memang Ngeri-Ngeri Sedap membaca kaum menengah ke atas membaca Arjuna Mencari Cinta ini Ngeri-Ngeri Sedap karena ada persoalan korupsi yang harus dibongkar, kemudian dekonstruksi. Nah terkait ini kalau kayaknya seperti ini, kayak hubungan Pak Domu dengan anaknya yang laki-laki 3 orang, kemudian ini hubungan antara si Arjuna dengan bapaknya, Brotoseno kan gitu kan. Nah, ini kan kesannya kan Ngeri-Ngeri Sedap juga hubungan antara anak dan bapak. Jadi tidak sekedar bicara soal, kalau awalnya kan kita berpandangan mungkin ini semacam Oedipus kompleks, tapi ternyata enggak kalau aku lihat. Justru lebih ke persoalan-persoalan sosial gitu ya. Moralitas yang ada di masa itu. Nah, Lek sendiri melihat hubungan si Arjuna dengan bapaknya itu gimana? Saya melihatnya malah dia sedang mengkritik Soeharto sebenarnya. Oh gitu ya. Soeharto sebagai bapak, warga Indonesia sebagai anak. Mungkin Soeharto mengatakan, biarlah saya mengambil uang sebanyak-banyaknya supaya Indonesia sejahtera. Biarlah semua investor dari luar itu datang. Kita buatkan semua fasilitas termasuk undang-undang biar Indonesia itu naik ekonominya. Terakhir memang ekonominya naik, tapi terlupakan cinta. Cinta artinya pemerataan dalam pembangunan. Oh, jadi orang tuanya Arjuna itu sangat ya dia diceritakan sampai malam pulang.
bekerja, pekerja terus keras lah ya. mungkin sampai pekerja keras, tapi dia melupakan cinta. Artinya sesuatu hal yang esensial dalam sebuah bernegara, dalam hal ini kesetaraan, atau dalam esensial dalam sebuah keluarga, dalam hal ini cinta kepada keluarga, justru terhilang, tertinggal. Impian untuk mengejar pembangunan, impian untuk mengejar harta yang tujuannya untuk menyekolahkan anak, dan memang disekolahkan, dan sangat royal dikasih itu Arjuna itu, uang nggak tak berbatas, tak bertepi. Jadi memang sesuatu yang dikejar di satu sisi, tapi meninggalkan hal yang esensial di belakang, dan itu keluarga dan itu negara. Saya melihat Yudhistira menggambarkan Soeharto sebagai bapaknya Arjuna, dan Arjuna itu sebagai orang Indonesia, tapi dalam sisi pandang orang kaya. Artinya kaum borju masa itu atau kapitalis masa itu sudah mendapat kecaman ya, yang di awal-awal kan seolah kan ada keran ya terbuka. Misalnya kalau di masa 98 itu kan reformasi terbukanya pers misalnya kan lebih banyak, kemudian tapi di samping keterbukaan informasi, justru di reformasi juga membonceng kan persoalan-persoalan itu. Banyaknya orang-orang yang jadi perampok kan gitu. Ini kayaknya relevan dengan masa pasca reformasi. Kalau Les mandangnya seperti gimana? Bisa jadi sepertinya polanya berulang ini, bukan sejarahnya yang berulang, tapi polanya yang berulang. Kalau sejarahnya berulang nggak mungkin, karena tokoh dan periodenya sudah berbeda. Tapi sepertinya polanya berulang. Sekarang sepertinya kita kadang kita heran, ini orang kaya kok cepat kali. Tiba-tiba udah kaya, anaknya hampir nggak ada batas untuk membeli apapun. Jadi semuanya serba gampang. Ternyata kita cek bapaknya seorang pejabat atau bapaknya seorang pengusaha, tapi yang ada hubungannya dengan pejabat. Mungkin itu. Kalau dulu banyak yang pejabat menjadi orang kaya karena dulu sebenarnya bedanya dulu kalau pejabat dia kaya karena dia mendapatkan suap sebenarnya. Jadi dia mau mendirikan satu perusahaan, pengusaha ini harus menyuap pejabatnya, dan barangkali itu bapaknya Arjuna. Nah, kalau sekarang pejabatnya sekaligus sebagai penguasanya. Jadi pengusaha sekaligus penguasa. Lebih hemat sebenarnya. Lebih maju beberapa langkah lah yang sekarang. Kalau dulu mereka harus menyuap pejabat, sekarang mereka nggak perlu menyuap siapapun. Mereka pejabat, mereka juga pengusahanya. Berarti nyuap diri sendiri lah ya. Dan anaknya ya kita lihat kadang kalau saya melihat misalnya ada motivator menjadikan anak orang kaya sebagai contoh mengejar cita-cita, sepertinya ini tidak adil. Titik berangkatnya aja sudah berbeda. Titik berangkatnya misalnya dia di sekolah, kalau di Medan misalnya Singapore International School, SD-nya. Kalau anak-anak orang miskin itu adanya di SD Simalingkar yang dipajak itu, yang kalau banjir tertutup semua. Jadi bagaimana misalnya mengharapkan ini bergerak bersama, lalu datang nanti motivator ke SD yang di Simalingkar itu, jadilah seperti anaknya Bakri misalnya. Titik berangkatnya sudah sangat beda, dan sepertinya mereka hampir nggak pernah, panggungnya nggak akan pernah ketemu. Karena kesenjangan itu sudah ada ya. Sejak lahir. Karena kesenjangan itu sudah ada ya, Le, yang kesenjangan antara anak pejabat dengan anak-anak yang biasa gitu ya. Artinya di tahun sastra sebagai sebuah potret ya, sebagai sebuah catatan di masanya, itu kan menggambarkan tahun 70-an itu sebenarnya sudah ada kesenjangan itu sudah dimulai. Artinya Orde Baru ternyata bukan menjadi lebih bagus gitu kan. Artinya Orde Baru juga mempunyai penyakit-penyakitnya gitu. Nah, Le sendiri ngelihatnya itu seperti apa? Misalnya satu contoh nih, misalnya dekadensinya misalnya ya. Mungkin ungkapan-ungkapan di masa itu mungkin sudah mulai lebih jelas ya. Misalnya kalau kita lihat di bab 20 nih misalnya ya, tentang putri yang sudah ada di sini ungkapan-ungkapan ya, Bang Rizal. Sudah ada ungkapan-ungkapan misalnya tentang putri menangis, ia membaca sekali lagi dan mencamkan betul nama penulisnya, Palgunadi. Lelaki yang begitu dicintainya, tapi telah mencampakkannya ke keranjang sampah. Anjing,
parat, lelaki biadab. Nah, ungkapan yang seperti ini di tahun-tahun itu kayaknya sudah ini ya, menjadi sebuah gebrakan juga ya. Ini kayaknya abang terpengaruh dengan kaum agamawan yang seolah-olah mengatakan kita ini bangsa timur yang ramah tamah. Iya. Menurut Le lah. Kalau kita disebut bangsa yang ramah tamah, yang mananya yang ramah gitu. Ini ungkapan begini udah sangat lama sebenarnya. Iya. Dulu ada disebut bahasa prokem itu. Jadi itu mungkin setengahnya itu agak sedikit maki-makian, dan itu percakapan yang biasa saja sebenarnya saat itu. Bahasa pergaulan. Ya kalau mungkin sekarang dibuat di Kalau di bahasa pergaulan mungkin bisa kita temukan gitu. Tapi ketika misalnya tahun-tahun 70-an yang masyarakat yang sudah mulai katakanlah agak bersopan santun gitu. Nah, di dalam sebuah karya yang dikatakanlah karya sastra ya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini menurut Le sendiri, apakah itu memang menjadi sebuah potret atau memang sebuah gebrakan untuk sebuah semacam kritik juga terhadap sastra yang non itu tadi yang bisa jadi Bang, karena ini juga bisa jadi kritik juga kepada pusat bahasa yang terlalu formal, memformalkan bahasa Indonesia. Seolah-olah bahasa kotor itu bukan bahasa pergaulan. Ya. Seolah-olah bahasa kotor atau bahasa cakap biasa, seolah-olah itu nggak sah dituangkan dalam karya sastra. Ya. Ini ada pengaruh kekuasaan, pengaruh negara sebenarnya yang menginginkan orang Indonesia itu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar versi negara. Ya. Mas Ardi ini menghadirkan ini di sini. Mungkin sekarang ada beberapa cerpenis atau novelis kita yang terang-terangan, Ayu Utami misalnya, atau siapa yang jangan main-main dengan kelaminmu itu juga sangat terang-terangan itu. Jenar Meta Ayu itu, dan menurut saya kayaknya memang harus dimunculkan semua itu. Kalau kita terlalu berpatokan kepada bahasa Indonesia yang baik dan benar, sepertinya itu bahasa Indonesia yang baik benar menurut pusat bahasa, dalam hal ini negara. Jadi kadang kalau kita membaca karya sastra yang mengikuti pakemnya pusat bahasa, malah kita agak terpisah dari realitasnya. Tapi kalau kita baca Yudhistira ini, oh iya ini betul-betul kami juga melakukan ini setiap hari. Percakapan kami sering mengatakan anjing, babi atau cakap-cakap kotor begitu, atau saru yang agak-agak porno. Ya. Apakah itu memang bahasa-bahasa percakapan? Kalau itu bahasa-bahasa percakapan, kenapa itu kemudian nggak muncul dalam novel? Dan Mas Ardi sebenarnya mau memunculkan itu di sini. Makanya novel ini sedikit fenomenal karena orang yang membacanya memang merasa, oh ya ini dunia kita, ini memang ini kita melakukannya setiap hari, memang sangat dekat dengan realitas sosial. Selanjutnya gini Le, persoalan-persoalan yang ada di Arjuna Mencari Cinta ini dalam konteks mungkin secara proporsi di sini kan dia ada pertemuan tentang tentang Kaguya, kemudian juga ini kan kalau nggak salah yang punya Le juga sudah trilogi ya, sudah ada Arjuna Wiwaha ya kan. Kemudian ada, nah artinya kan ini kan berseri ini secara tekstual, baik dalam kacamata sejarah sastra mungkin ya, ini seperti oase munculnya karya-karya sastra yang awalnya kan kalau kita lihat ini kan awalnya untuk remaja kalau nggak salah ya, kalau nggak salah remaja, tapi begitu fenomenal dia menjadi bacaan orang-orang yang tersengat gitu ya, sampai Gunawan Muhammad pun membuat catatan, Anderson juga membuat catatan, bahkan banyak pakar-pakar ilmu politik, ilmu sosial dan politik juga membuat catatan-catatan. Nah, ini menurut Le ya, bagaimana Arjuna Mencari Cinta ini menempatkan posisi sastra di dalam masyarakat? Langsung lah.
memang tidak banyak yang bisa menulis realitas dalam masyarakat ke dalam karya sastra. Bisa beberapa hal karena kenapa itu nggak ditulis. Saya memang membayangkan ini diceritakan Yudhistira sambil ketawa-ketawa setelah selesai menulis ini. Mungkin dia ketawa karena idenya liar dan kemudian, oh ya ini betul-betul terjadi. Mungkin bisa jadi begitu. Tapi tidak banyak memang orang-orang seperti Yudhistira yang bisa mengemas realitas sosial yang betul-betul terjadi ke dalam karya sastra. Karena itu menurut saya keahliannya sedikit lebih tinggi ketimbang sastrawan-sastrawan yang katakanlah seperti Terelie misalnya. Dia melamun kemudian satu novel selesai. Tapi ini betul-betul riset. Dan novel yang betul-betul riset itu memang ditakdirkan untuk dicintai karena memang itu berangkat dari realitas, dari betul-betul riset. Dan ini mereka juga ditakdirkan karya sastra yang berangkat dari riset, mereka akan ditakdirkan abadi selamanya. Penulisnya bisa kemanapun, bisa berubah haluan, misalnya menjadi, untung dia menjadi juru bicara Gus Dur zaman dulu, bukan juru bicara presiden yang lain misalnya. Ya. Karya sastra begini memang ditakdirkan untuk abadi selamanya, meski tidak termakan waktu, karena dia berangkat dari riset. Ini juga sudah dibuktikan oleh beberapa sastrawan yang lain yang kita miliki, dan Pramudia mungkin bisa kita sebut, lalu Remi Silado, lalu lumayan banyak. Sekarang ini yang sudah banyak juga dibahas ngobrol buku juga sudah lumayan. Yang kemarin Laksmi Pamuncak termasuk, terus Leila Hudori, Eka Kurniawan, dan yang lain-lain sudah. Dan sepertinya akan lebih abadi ketimbang novel Terelie. Kalau Terelie sepertinya dia akan mengikuti selera anak muda. Kalau selera anak muda nggak suka yang mehek-mehek lagi, Terelie akan ditinggalkan. Tapi ini ditakdirkan juga dia akan mempunyai pembaca yang sangat bagus, atau sangat pembaca militan mungkin. Terelie mungkin bisa dibahas dengan sangat serius, tapi untuk kajian sastra mungkin, tapi kajiannya sudah betapa misalnya dunia realitas sosial itu terpisah dengan karya sastra, mungkin di situ pembahasannya. Tapi kalau yang begini-begini, dia berangkat dari realitas, riset, dan memang ini betul-betulan riset. Kalau nggak salah setelah dia menulis ini, dia menjadi wartawan Tempo kemudian, dan dia dan dia juga berteman dengan Cak Nun yang sekarang, zaman dulu ada Christine Hakim seangkatan, terus jadi mereka memang orang-orang yang sangat serius di zamannya, dan semua mereka wartawan. Dan sepertinya resiko wartawan yang novelis ini sepertinya agak ngeri-ngeri sedap. Misalnya kemarin ada terpilih dari Medan yang wartawan Tribun, Bang Agus itu, Agus Khairi. Sepertinya itu bubur pedas itu berangkat dari riset juga. Jadi memang taste-nya beda, rasanya beda, nilai-nilainya beda. Kita merasa seperti nggak diawang-awang. Saya pernah mencoba membaca buku Terelie itu, saya lupa judulnya. Saya merasa di bawah entah kemana yang tidak ada hubungannya dengan dunia saya. Betul-betul dia membuat cinta itu seakan-akan begitulah. Utopis ya. Mungkin di atas utopis ya. Nah ini kan tadi udah soal jurnalistik nih ya, soal kewartawanan. Nah, kalau kita lihat kan berkat dari persoalan laporan-laporan yang bersifat ini ya, jurnalistik ya, apakah novel ini juga terjebak di dalam narasinya, cara bernarasinya itu reportatif, atau memang dia punya ciri khas sendiri? Kalau sepembacaan bagaimana? Saya nggak tahu apakah ini punya ciri khas tersendiri, karena saya hanya membaca karya Yudhistira yang ini, yang lain belum. Oh, yang September itu penulis yang sama kah? Atau itu abangnya? September, kalau nggak salah kembarannya, Norka ya. Kembarannya. Oh, berarti itu juga sangat fenomenal sebenarnya tentang 65. Saya juga nggak bisa, tapi sepertinya ciri khas ini kritik disampaikan sepertinya berangkat dari data di lapangan. Jadi kritiknya misalnya ketika dia pergi di bagian 2 ke Yogyakarta, dia melihat Jogja itu sudah berubah. Orang Jogja masih menggunakan belangkon, tapi pikirannya sudah modern. Dia membayangkan priayanya masih ada, tapi mereka sudah berpikir tentang Amsterdam, artinya Barat, Eropa.
dengan menggunakan blangkon. Ini sepertinya kritik yang sangat keras kepada dunia keraton atau orang Jawa. Mereka, atau bisa jadi kita lihat mereka masih mengakar dalam tradisi, bisa jadi itu dalam simbolis saja, dalam bentuk pakaian, tapi sebenarnya hati itu sudah membarat, sudah mengeropa. Apa itu nggak ada juga semacam hipogram juga, mungkin barangkali yang terkait dengan misalnya Mas Marco, Student Hijau? Menurut Le bagaimana? Artinya kan bisa jadi sepertinya. Catatan-catatan seperti ini kan kalau kita secara intertekstual mungkin bisa tidak terlepas juga dengan pembacaan terhadap Pram ya, terhadap Pram mungkin, kemudian terhadap Mas Marco yang Student Hijau, kemudian juga Hikayat Kadirun juga ya kalau nggak salah. Nah, artinya kan memang itu di Jawa kalau aku melihat tuh memang menjadi tema-tema atau topik-topik yang di karya sastra masih terus hadir gitu. Bahkan priainya si Umar Khayyam juga sepertinya mempertanyakan itu juga kan, dialektika antara budaya timur dan barat, kemudian persoalan-persoalan masyarakat adat. Nah, kalau Le sendiri memandang perkembangan masyarakat di masa itulah misalnya dengan contoh yang ada di Arjuna Mencari Cinta ini, kemudian ada bahasa-bahasa mungkin yang agak membumi ke adat. Nah, kalau aku lihat kan nanti kita nyambungnya ke ini nih, ke apa penghargaan Kompas kemarin. lihat sendiri. Artinya kan secara ini kan tadi Le sudah singgung soal itu, yang aku tangkap itu bicara soal moralitas. Nah, di sini Arjuna sendiri kan tidak seperti yang mungkin gambaran kita itu moralnya itu memang belak-belakan, tapi di sisi lain dia kan sebenarnya ingin bicarakan moralitas anak-anak muda masa itu. Le menangkapnya seperti apa? Kalau membaca karya sastra, mungkin karena saya sering baca buku sejarah. Kalau baca karya sastra begini, saya selalu berusaha mengecek ke berita periode sejaman. Ya. Saya coba ngecek majalah-majalah Tempo beritanya tentang itu dan memang sinkron. Ada juga Soni Karsono sebenarnya sudah melacak ini, dia membandingkan data-data lapangan di karya Arjuna Mencari Cinta dengan data-data lapangan yang diceritakan oleh sejarawan. Sinkron. Jadi memang kritik itu makanya terlihat sangat-sangat mengena karena memang dia sinkron dengan situasi saat itu. Artinya tidak ada yang hilang. Latar peristiwa itu tidak hilang, memang pas. Jadi kalau mungkin anak muda yang membaca ini sekarang tanpa memahami sedikit banyak tentang periode 70-an, barangkali akan mentok di halaman kedua. Kalau anak muda membaca ini sekarang, saya khawatir jangan-jangan ini dilihat dari sisi seksualnya saja. Bagaimana Arjuna itu playboynya minta ampun. Tapi kritik di dalamnya itu mungkin nggak tertangkap. Dan memang risikonya juga membaca yang begini, memang kita harus mengeceknya ke berita sejaman, atau paling tidak tulisan-tulisan, bisa jadi sejarah atau bisa jadi antropologi, bisa jadi tulisan politik. Kalau memang dia sinkron, berarti ini cara ngeceknya memang itu. Dan memang sinkron. Berita Tempo, tulisan-tulisan sejarah, paling tidak Soni Karsoni itu ada melacak dua sejarawan, satu sejarawan, satu lagi sosiolog, itu artinya dia mengambil dua bidang ilmu yang berdekatan dengan masyarakat, dan memang sinkron. Kritik yang disampaikan juga sinkron. Orde Baru yang digambarkan dalam hal ini dunia ayahnya sebagai pejabat pemerintah itu juga sinkron. Tidak ada yang tidak sinkron. Tinggallah sekarang masalahnya bagi Yudhistira bagaimana membuat ini tidak diboikot, tidak dibredel. Salah satu caranya adalah dia menjumpai anak muda, pembacanya anak muda, lalu didesain percakapannya untuk anak muda. Dan memang sangat gaul percakapannya, dan sepertinya dia cukup berhasil di situ. Kemudian tahun 79 difilmkan.
Dan persoalan literatur nih, kayaknya ya Ledian masih bergabung. Ya, ya. Jadi ini terkait ini kan di novel Arjuna Mencari Cinta ini kan setidaknya secara intertekstual juga menyinggung persoalan literatur ya. Misalnya kayak ada Tao Te Ching, kemudian Bhagavad Gita gitu. Yang tentu akan berkaitan juga dengan Mahabharata ya, kisah-kisah Mahabharata. Nah, ini kan hal yang sangat menarik di dalam karya yang konon katanya ini cuma karya remaja, tapi sudah memberikan sebuah tantangan kepada anak-anak remaja ya. Katakanlah kalau memang betul ini karya memang dikhususkan remaja waktu itu, sebuah tantangan untuk meningkatkan literatur gitu, literasi lah. Sepertinya gerakan literasi itu di dalam karya Arjuna Mencari Cinta ini sudah mulai dibuka persoalan-persoalan literasi. Nah, Le sendiri memandang itu, apalagi yang tadi Le bilang tentang sinkronisasi ya, persoalan sejarah ya tahun-tahun 70-an. Nah, seberapa jauh masyarakat kita di masa itu berhadapan dengan literatur, dengan literasi gitu. Dengan dunia literasi. Oh, sepertinya kita harus menyebut Suhogi di sini karena Suhogi bisa jadi anak muda yang paling gila buku setelah Orde Baru, Tumbang. Iya, karena mungkin ya paling gila dan paling sentrik dan paling dia juga bisa menuangkan pikirannya ke dalam opini populer. Tapi sepertinya tahun 70-an ini orang sudah hampir orang berpikir bagaimana mengejar harta sebenarnya. Saya juga khawatir ini Bang, jangan-jangan mereka mungkin mereka sangat literer, tapi bukan dalam hal kedalaman intelektual. Tapi sepertinya mereka literer dalam hal untuk mengejar karir, bagaimana caranya untuk menjadi pejabat, lalu kemudian dan memang saat itu pejabat sangat bagus sangat bagus posisinya seperti zaman Hindia Belanda, pejabat itu menghubungkan segala hal untuk semua hal. Semua aset itu bisa terlaksana, bisa berkembang lewat tangan pejabat. Dan pejabat dalam hal ini juga harus terhubung ke atasnya, artinya dia harus berada dalam lingkaran penguasa. Kalau orang yang tidak berada dalam lingkaran penguasa, maka dia tidak akan menjadi pejabat. Itu diceritakan di bagian 2 yang istrinya, yang ketika dia di Jogja, suaminya itu, yang di bagian keuangan, nggak kaya-kaya karena jujurnya minta ampun katanya. Ini juga kritik yang sangat keras sebenarnya. Kalau sekarang mungkin jujur kita sudah bisa kaya karena kita sudah dibantu aplikasi misalnya. Tapi dulu jujur itu artinya tidak kaya. Makanya orang tua mengatakan sekolahlah tinggi-tinggi supaya menjadi PNS. Sampai sekarang ini masih ada ini. Sekolahlah tinggi-tinggi supaya menjadi PNS. Karena dulu memang salah satu cara untuk mobilitas ke atas itu menjadi PNS bukan karena gajinya, tapi karena embel-embel di luar gaji itu. Menurut saya literernya itu di bagian itu sama seperti dulu orang-orang priai mengirim anaknya untuk sekolah supaya menjadi tenaga administrasi pada pemerintah kolonial Belanda. Iya. Nah, ini ada menarik nih, Le. Bagaimana kan sebelum masuk ke bab yang kedua kalau nggak salah, Arjuna Wiwaha ya, Arjuna PS Arjuna, ini kan ditutup dengan apa? Dengan Arjuna yang dianggap membuat onar ya. Kantor polisi. Nggak salah itu pada saat demo ya kali ya. Nah, ya, yang dia bawa ke kantor polisi, kemudian dialognya itu kan kayak dialog bercanda gitu ya kan. Misalnya kan, tapi jangan dipenjara ya Pak, tolong deh, saya orang baik-baik kok Pak, kan gitu kan. Jadi kan anak muda yang gokil kalau bahasa anak sekarang ya, istilahnya udah ketangkap polisi masih mau bercanda, kemudian polisi sudah menganggap dia itu kayak kriminal. Kemudian di bagian kedua ya, di bab 23 itu kan ada yang narasi yang mulai sedikit menyentak sedikit ya. Proporsinya itu, untunglah Arjuna tidak bertato. Untuk itu ia sedikit berterima kasih kepada nenek moyang dan guru-gurunya yang tak pernah memberikan pelajaran mengenai gambar di tubuh
yang kelak dianggap sebagai simbol kriminal. Nah, simbol kriminal artinya orang yang bikin onar, anak yang bandel, ya kan? Nah, masa itu kemudian ada dengan faktor kriminalitas. Nah, selain korupsi yang kita bahas tadi, nah, Lek sendiri tuh memandang tahun itu seperti apa sih kriminal pada masa itu sehingga muncul narasi ini? Soeharto pernah mengatakan ini kasus Petrus barangkali yang dimaksudnya bertato dan gali-gali zaman dulu itu. Terus siapapun yang bertato dia harus ditembak dan itu terang-terangan ditembak lalu dipajang di pasar, dibuang mayatnya. Soeharto pernah mengatakan bahwa para penjahat atau para kriminal itu perlu dikasih shock terapi. Mungkin begitu bahasanya. Itu bisa dicek di buku autobiografinya seperti diceritakan kepada itu. Di sana disebut Petrus penembak misterius itu dibutuhkan untuk semacam shock terapi. Memang Mas Ardi hanya membuat itu satu kalimat di situ, tapi itu sangat faktual ini. Karena di bab ketiga saya memang nggak selesai baca bab 3 ini karena karena ini sepertinya dia semacam penghargaan untuk training menulis yang dia terima dari pemerintah Jepang. Tapi dia menyebutkan itu di situ. Ini sepertinya dia sedang mengkritik tentang Petrus penembak misterius itu. Nyawa tidak berharga. Kalau kita bertato artinya besok kita akan meninggal. Tapi sepertinya dia tanggung di situ. Bisa jadi memang ini topik yang sangat berisiko. Karena tahun-tahun yang periode ketiga ini kan sudah tahun 80-an. Soeharto itu nggak bisa lagi disentuh tahun 80-an. Sangat kuat. Siapapun nggak bisa lagi menyentuh dia. Bahkan Golkar itu sudah Soeharto itu Golkar. Jadi ucapan Soeharto itu adalah hukum. Kalau dia sebut selesailah. Kalau disebut revisilah. MPR semua legislatif itu semua sudah punya dia. Dan dia hanya membuatkan itu sedikit di situ bertato. Dan sampai sekarang memang tato ini nggak bisa diganggu gugat. PNS itu nggak bisa bertato. Padahal menurut saya loh Bang. Meski saya nggak suka tato, tapi sepertinya kalau PNS sekarang bertato artistik dibuat sepertinya menarik. Karena nggak ada hubungan antara kriminalitas dengan tato sesungguhnya. Tato itu karya seni. Iya. Tergantung apakah karya seni ini, misalnya karena saya nggak suka dengan tato melengket di badan saya, tapi saya suka sebagai tato sebagai karya seni. Misalnya kalau saya ada lihat tato di sininya orang semacam gambar keris itu cantiknya minta ampun. Tapi kalau saya sendiri nggak akan mau. Tapi itu bukan berarti tato itu jelek. Menurut saya tato itu sangat artistik. Kecuali misalnya tato yang digambar bunga mawar lalu panah menusuk itu kayaknya nggak bagus. Kalau ada PNS kayak gitu diminta dihapus dan diganti yang lain misalnya. Jadi sebenarnya kan ada aspek simbolik yang ingin disampaikan oleh Yudhistira di dalam Arjuna Mencari Cinta ini. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang simbolik yang hadir di katakanlah di masyarakat masa itu gitu. Nah, ini berkaitan yang tadi kusinggung masalah yang kemarin Kompas ya, cerpen Kompas yang ada kesimpulan dari Dewan Juri yang menurut aku sih sebenarnya terlalu berlebihan ya. Itu tentang masyarakat hipokrit gitu ya. Kalau di situ disebutkan institusi agama yang akhirnya melahirkan masyarakat hipokrit. Nah, kalau kubaca Arjuna Mencari Cinta ini kan persoalan sosial politik masyarakat di masa itu gitu. Yang justru sini lihat persoalan hipokrit itu ya, persoalan hipokrit ini sebenarnya sudah dibeberkan di sini. Nah, Lek sendiri memandang itu seperti apa? Kalau kita lihat dari hipokritnya, tapi saya melihatnya berbeda, Bang. Ya. Ini Arjuna sebenarnya ingin menelanjangi orang tuanya sebenarnya. Dia hura-hura ke sana kemari, cewek itu nggak ada batas. Kalau hari ini dia pacaran, hari ini juga dia putus, lalu mencium ceweknya, habis itu tinggalkan, nggak suka, cantik dilihat dekati. Ini sepertinya dia sedang menguliti dirinya sendiri, dan dia juga sedang menguliti orang tuanya. Artinya orang jadi saya melihatnya sebenarnya, iya ini
pengungkapan hipokrisi yang sangat sangat luas. Ini saya bisa membayangkan orang tua saya misalnya koruptor, lalu saya menceritakannya dalam bentuk novel. Ini agak sedikit berbeda ketimbang orang lain menulis tentang yang bukan dirinya sendiri. Sepertinya dia penggambarannya sangat bagus memang dari itu tadi Bang, dari riset dia memang riset ada kelas menengah saat itu di Jakarta. Dan memang tahun 70-an itu kelas menengah sudah tumbuh, dan beberapa koran memang buat riset tentang kelas menengah. Tempo kalau nggak salah juga membuat itu. Jadi dia bagian dari jurnalis yang menyentuh dunia kelas menengah itu. Artinya klaster-klaster yang sudah dibikin di masa itu menciptakan kelas-kelas ya. Pembangunan. Iya, dan kayaknya menciptakan kelas-kelas. Dan kayaknya terpisah ini, betul Bang. Rakyat dengan orang kaya itu kayaknya terpisah dunianya, gak ketemu. Ya rakyat di bus naik, saling mencobek di bus. Ya orang kaya naik Mercedes, naik Toyota Jeep. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya mereka memandang orang miskin itu dalam hal yang sangat negatif sebenarnya. Masih dalam bentuk ya gimana orang dari atas melihat ke bawah itu nggak nampak akar-akarnya yang layu di dalam, semacam dari Menara Gading. Tapi kalau kita lihat ini kalau saya sekarang membacanya misalnya, saya mendapatkan dua ini. Jadi satu sisi kita mendapatkan penggambaran orang kaya, tapi di sisi lain juga kita mendapatkan bagaimana mereka melihat orang-orang yang tidak kaya. Nah ini yang menarik nih, ini kan ada di sini disebutkan Jepang dari hari ke hari dan dari minggu ke minggu negeri ini jadi terasa semakin ajaib sekaligus tambah misterius. Arjuna tak habis pikir dibuatnya. Terbikin dari apa sebenarnya jagat Nippon serta para penghuninya yang hampir 120 juta jiwa ini? Dari lempung, tempe, kornet, atau benar-benar dari darah dan daging para dewa sendiri? Nah, ini kan ada lagi narasi tentang Jepang. Ini kira-kira aura kritiknya kemana ini gitu? Sampai sekarang saya juga bingung Bang, sebenarnya Mas Ardi ini bilang apa ini yang di Jepang ini, bab 3-nya wawahaha itu. Sampai sekarang juga saya bingung, makanya saya sebenarnya nggak selesai ini sampai halaman 377, sekitar 70 halaman lagi kalau nggak salah, 50 halaman lagi baru selesai. Saya juga nggak bingung, tapi sejauh ini yang saya lihat Indonesia kan baru bermasalah dengan Jepang tahun 74, lalu dia mendapatkan ini sebenarnya dia sedang ke Jepang karena dia mendapatkan dana untuk tapi dia ke Jepang dan dia memang atas rekomendasi seseorang dan beberapa ilmuwan, dan dia disebutkan di situ ucapan terima kasih itu yang untuk ini ilmuwan besar ini Kenji Sujiwa ini yang meneliti tentang taman siswa, Seiichi Okawa ini jurnalis, Takashi Shirai ini sejarawan, dan Dadang ini kayaknya. Jadi ini orang-orang barangkali ini yang menganjurkan namanya ke Jepang. Rekomendasi. Kalau yang rekomendasi dia ke Amerika itu Benedict Anderson. Ben Anderson ya, oke. Karena kan dari sampai sekarang dari cerpen dan puisinya itu dia akhirnya kan diikutkan ke sana ya, Jepang dan Amerika. Sampai sekarang saya nggak tahu ini Bang, ini Jepang. Mungkin karena saya belum selesai bacanya. Saya nggak tahu mau kemana ini arahnya. Mungkin dia barangkali pembacaan saya dia sangat kagum dengan budaya Jepang. Lalu dia kemudian menggambarkan pertarungan antara dewa yang ada di Jawa, dalam hal ini Arjuna, dengan dewa Gunung Fuji, lalu kemudian anaknya dipacarinya, lalu orang tercantik di Jepang dipacari. Dan periodenya juga melompat-lompat, 1173, tiba-tiba 1960, lalu 1984. Jadi saya nggak tahu ini Bang kemana arahnya. Makanya sepertinya saya hanya bahas yang bagian 1 dan bagian 2. Sebenarnya di awal ini Arjuna drop out sebenarnya, bukan Arjuna mencari cinta part 2. Arjuna drop out versi tahun 80-an. Tahun 70-an. Tahun 70-an ya, drop out menjadi apa ya? Arjuna drop out. Part 2 ya. Iya, Iya, Oke.
Lah ini nggak terasa nih udah sampai 1 jam juga ini kita ngobrol, dan kawan-kawan yang mungkin masih stay di Instagram Ngobrol Buku ya, melihat live ini, silakan kalau masih ada yang penasaran ya, masih penasaran dengan Arjuna Mencari Cinta, mau bertanya, mau komen atau memberikan tanggapan atau pengalaman bacanya selama ini ya tentang Arjuna Mencari Cinta, silahkan aja sambil kami ngobrol mungkin sekitar 15 menit lagi lah ya, atau 10 menit lagi lah ya gitu ya. Ini karena menarik nih, akan menangkap ada semacam terminologi sosial politik yang sedang dibeberkan di Arjuna Mencari Cinta ini. Jadi tidak sekadar, kalau dulu kan kalau misalnya pertarungan bapak dan ayah itu biasanya kan lebih ke psikologis ya, misalnya ya, anak laki-laki dengan ayahnya lebih ke psikologis yang kemudian dikerucutkan menjadi Oedipus kompleks kan gitu. Nah hari ini kita di Arjuna Mencari Cinta sepertinya melihat hal-hal yang lebih kompleks lagi, tidak sekedar Oedipus kompleks, tapi persoalan sosial politik, kekuasaan ya, bicara kekuasaan, kemudian bicara strata sosial masyarakat yang terjadi di katakanlah Jakarta ya, Jakarta. Tapi di sini kan ada disebutkan juga beberapa tempat, misalnya kayak Cirebon ya kan, Jogja gitu kan. Nah, pada dasarnya kan sastra itu bisa luas ya, bisa mungkin universal kan, bisa ini terhadap di luar, misalnya kayak Jepang tadi. Tapi kalau menurut Le ya, ketika narasi yang ada di Arjuna Mencari Cinta ini menyinggung persoalan-persoalan kejawaan, apakah ini semacam proposisi ini adalah satu kritik keras terhadap dunia Jawa, sehingga kalau kita baca kisahnya kan ini banyak dikritik ini kan. Habib Yasin juga mengkritik kalau nggak salah. Nah menurut Le, apakah memang ini tanpa babi ibu lah istilahnya ya, memang tanpa tideng aling-aling gitu. Tanpa tideng aling-aling ingin nonjok persoalan itu. Menurut Le gimana? Bisa jadi Bang, karena pertama tadi Ben Anderson sudah mengatakan sastrawan Jawa kok nggak menulis dalam bahasa Jawa. Mungkin sisi ekonomisnya bisa dapat karena nggak ada yang menulis. Tapi sisi lain, kita jangan lupa Soeharto itu sangat menjadikan dirinya Jawa. Ada di sini. Ya. Arjuna kan bagian dari Pandawa kalau tidak salah. Jadi dia bagian dari yang baik-baik. Ya. Jadi lawannya itu Kurawa. Tahun 65 sampai 67, Soeharto menganggap dirinya sebagai Pandawa yang menghabisi Kurawa. Kurawa dalam hal ini PKI. Jadi PKI itu dianggap sebagai segala sesuatu yang jahat. Dan Pandawanya adalah Soeharto. Ketika Arjuna yang diambil dari grup Pandawa, lalu dimunculkan sebejat Arjuna, seberingas Arjuna, selengean semuanya, nggak ada batas untuk berbuat apapun, sesuka-sukanya, bebas merdeka. Ya. Barangkali ini alasan tahun 79 film ini dilarang untuk ditampilkan di bioskop dengan menggunakan nama asli dalam buku ini, Arjuna. Ini semacam kritik terhadap Soeharto yang menganggap dirinya Jawa, tapi beringasnya minta ampun. Budaya Jawa yang kita kenal sebagai budaya yang luhur, lemah, lembut, adiluhung. Tapi ternyata tahun 65 sampai tahun 70-an itu dijadikan Soeharto sebagai dalih untuk mengangkat dirinya sebagai penyelamat bangsa dari kerusakan yang dirusakkan oleh Kurawa, dalam hal ini PKI. Jadi sebenarnya ini berisiko bagi Mas Ardi Yudhistira, karena membuat Arjuna ini mengangkat dia dari tempat sucinya, lalu membuatnya ke dalam karya sastra menjadi sesuatu yang bukan suci lagi. Saya yakin Soeharto berbisik kepada Dinas Penerangan, Kementerian Penerangan itu, Arjuna Mencari Cinta itu ditertibkan, barangkali begitu, diamankan. Karena Arjuna sudah diputarbalikkan dari sisi kepahlawanannya. Dengan demikian kita sebenarnya bisa melihat Arjuna ingin mengatakan bahwa kepahlawanan yang dibentuk oleh
Pandawa, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini Soeharto, tidak begitu-begitu amat. Tidak sepahlawan itu. Arjuna juga ternyata punya sisi yang lain. Arjuna yang dari Pandawa itu ternyata dia juga ya begitu. Selengean, suka-sukanya, tukang kritik, hampir tidak memikirkan apapun selain dirinya sendiri dan selain percintaannya sendiri, artinya dirinya sendiri. Ini sepertinya tidak disukai oleh Soeharto. Jadi barangkali ini kritik terhadap Jawa yang itu, yang disalahgunakan oleh Soeharto yang mengatakan dirinya, menganggap dirinya Pandawa yang di dalamnya ada Arjuna. Dia ingin mengatakan bahwa, Soeharto, budaya Jawa itu bukan yang itu. Bukan Pandawa yang menghabisi nyawa, bukan Pandawa yang menghabisi kaum Kurawa. Kurawa artinya PKI, segala sesuatu yang jahat. Padahal misalnya PKI itu masih partai resmi sebelum dibubarkan pada 12 Maret 1966 misalnya, 67. Masih partai resmi, belum dilarang. Setelah Super Semar, tanggal 12 itu kemudian baru dia dilarang. Artinya Kurawa yang dihabisi saat itu atau nyawanya yang banyak melayang itu yang dihabisi oleh Pandawa itu dikritik keras oleh Arjuna. Saya melihatnya itu Bang, budaya Jawa yang itu bukan budaya Jawa secara keseluruhan. Karena Soeharto itu sangat Jawa dan membuat dirinya sebagai resi barangkali sebagai seseorang yang sudah, makanya lengser ke Prabon itu kan istilah terhormat sebenarnya untuk seorang raja. Padahal sebenarnya kan dia diturunkan dengan demonstrasi besar-besaran. Lengser ke Prabon, tapi dilengserkan tepatnya. Bukan lengser ke Prabon Mandep Pandito ya sebenarnya ya. Bukan. Dia malah mungkin sebagai kacung ya. Nah, karena kan kalau lengser Prabon Mandep Pandito itu justru lebih luhur dia ya posisinya. Dia bukan ada ritual besar itu. Ritual besar. Nah, ini tadi ini mungkin yang bagian-bagian terakhir nih mungkin ya. Ini secara intertekstual mungkin ya atau kontekstual terhadap perkembangan dunia sastra hari ini yang menulis kisah-kisah yang bersifat traumatis ya. Memori traumatis yang dibuka sekarang ini. Nih, menurut mungkin secara intertekstual ya. Kan mungkin sudah membaca, sudah mengupas itu tentang Amba misalnya. Amba ya, Laksmi Pamuntjak, kemudian pulang Laila Qudori. Nah, tadi kan ini kan tokoh pewayangan nih ya. Kalau kita bilang di sini Arjuna mencari cinta. Nah, sebelum Laila Qudori bicara tentang Karna kalau nggak salah ya, Karna. Kemudian Amba bicara Bhisma ya. Yudhistira sudah membuka jalan sepertinya Arjuna kan gitu. Nah, ini secara kenapa ini dibuka oleh para penulis-penulis yang mungkin secara literatur mereka menguasai ya. Tapi ini kan sama juga. Kalau tadi kan mengupas ada persoalan 65 sampai ke 70-an. Nah, di Laila Qudori juga di Pulang juga ada, ya kan? Ada persoalan itu ke 65. Kemudian Amba Laksmi Pamuntjak juga begitu. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah ini menjadi tema yang sampai hari ini dan akan datang menjadi tema yang terus akan dijadikan bahan bagi para penulis kita? Yang pertama. Nah, yang kedua, seberapa jauh sastra punya potensi dalam kacamata sejarah ya yang pahami bisa memberikan masukan kepada para penulis sejarah. Nah, ini secara oral history mungkin orang taunya oral history dibenturkan dengan historis ya, catatan. Tapi ini jalannya pintunya adalah sastra. Jadi maksudku yang pertama tema-tema yang seperti ini seberapa jauh bisa memberikan gambaran dalam perkembangan dunia sastra. Kemudian seberapa jauh juga dia memberi masukan kepada ahli-ahli sejarah. Gimana, Le? Saya mulai dari yang terakhir karena sampai sekarang ini kalau nggak salah sudah kita bahas dulu pas Pangeran dari Timur itu yang kita di literasi kopi. Sebenarnya sejarawan atau yang bergelut dalam sejarah semestinya harus gigit jari paling tidak karena mereka tertinggal jauh. Mereka memiliki kok malah sastrawan yang menggunakannya dengan sangat baik. Hanya ada beberapa sastrawan sekaligus sejarawan
Mungkin paling tinggi ada disebut di situ Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo, ya betul. Sebagai sejarawan sangat masyhur, sebagai sastrawan juga sangat masyhur, dan karyanya juga bukan kacangan. Dan malah dia sekelas disertasi untuk membahas karya itu. Ini sebenarnya kritik terhadap sejarah juga yang terlalu berpatokan kepada sumber sejarah tertulis. Seakan-akan sejarah itu semuanya harus berasal dari yang tertulis. Makanya sebenarnya Leila Hudori itu, sama Amba, dia sebenarnya menepuk-nepuk jidatnya kepalanya orang sejarawan ini. Sejarawan, arsip itu bukan hanya yang tertulis. Tapi kita melihat, lalu kita wawancara, perasaan, emosi, penderitaan itu juga arsip. Mereka seakan-akan mengatakan itu. Artinya sastra lisan atau sejarah lisan itu belum digarap sejarawan sampai sekarang dengan sangat maksimal. Malah sastrawan yang menggarap itu. Karena memang masih banyak sejarawan atau kampus-kampus yang menganggap sumber sejarah yang otentik itu adalah sumber sejarah yang tertulis. Apakah perasaan, apakah emosi itu enggak nyata? Padahal begitu nyata sebenarnya. Tinggal bagaimana membuatnya, metodenya bisa hanya mempertanggungjawabkan bagaimana metode itu bisa digunakan untuk mendekati emosi. Saya pikir emosi itu, perasaan, rasa dongkol, trauma itu sangat nyata. Lalu kenapa kemudian sejarawan atau sejarah tidak menganggap itu sebagai sumber sahih, rigid, lalu kemudian resmi? Ada beberapa kampus yang sudah meninggalkan pakem sejarah adalah yang tertulis, sumber tertulis. Sekarang beberapa yang di Jawa sudah berapa tahun ini sebenarnya sejarah lisan itu bahkan sudah ada sekarang yang membuat film dokumenter sebagai tugas akhir. Artinya itu perasaan, emosi, terus kemudian trauma, bahkan trauma itu kan sangat sulit digambarkan. Sejarah sebenarnya harus bisa mengatakan begini, dengan tidak mengatakan apapun, korban trauma, dengan tidak mengatakan apapun, itu sumber sejarah. Itulah trauma itu. Dia tidak bisa mengatakan apapun karena itu trauma. Ya itulah sumber sejarahnya. Itu yang harus diteliti. Kenapa tidak bisa mengatakan apapun? Jangan kemudian karena dia tidak bisa mengatakan apapun, sejarawannya sibuk ke sana mencari literatur, mencari sumber, tak akan ketemu. Tapi dengan dia mendekati sesuatu yang tidak terkatakan itu, itulah trauma. Dan itulah yang harus diteliti. Dia objeknya itu, kalaupun dia mencari literatur, dia harus mencari literatur. Kenapa dia tidak bisa ngomong? Ya. Sepertinya sejarawan sudah harus belajar banyak ini dari sastrawan. Sangat tertinggal. Dan sepertinya juga ada pembedaan, seolah-olah sastra itu nggak ilmiah, seolah-olah sastra itu nggak bagian dari ilmu pengetahuan. Seolah-olah hanya yang eksakta, seolah-olah yang metodologinya ketat itu pengetahuan. Seolah-olah gosip itu bukan pengetahuan. Seolah-olah gombalan itu enggak, padahal itu pengetahuan. Tinggal kita melihatnya dari sisi yang mana. Kalau kita melihatnya sisi akademik yang formal itu, yang harus ini langkah-langkah yang nggak ketemu. Makanya sebenarnya ilmu-ilmu sosial sering ketinggalan karena nggak bisa mengikuti zaman ini. Orang lain sudah menganggap Facebook sebagai dunia nyata, tapi kami misalnya di dunia sosial masih memperdebatkan ini belum sah dijadikan sumber. Padahal Facebook itu sudah dunia nyata misalnya. Tapi ilmuwan itu masih berdebat ini nggak sah, ini nggak ada di bukunya Max Weber, ya memang nggak ada di tahun 80-an misalnya. Jadi ketinggalan betul. Sejarah juga begitu. Makanya ya sejauh sejarawan masih tinggal di dunianya itu ya dunia arsip tertulis itu ya sejauh itulah mereka selalu tertinggal oleh sastrawan. Kalau mereka masih begitu ya begitulah, nggak akan laku. Mungkin jurusan sejarah akan tutup 10 tahun mendatang. Karena udah diambil sastrawan misalnya. Ini misalnya kita baca ini komplit, kita dapat anak mudanya, kita dapat kritiknya, kita dapat orde barunya, kita dapat percintaannya, kita dapat konflik yang lain-lain itu. Jadi kalau kita baca sejarah nggak dapat itu. Karena dia berdasarkan semua dari yang tertulis. Sekarang ini pertanyaannya gini Bang. Yang tertulis, kalau itu kita anggap sah, bukankah tulisan itu dihasilkan oleh orang yang punya cara pikir juga? Ya, betul. Misalnya arsip Belanda itu sangat Eropa sentris. Mereka menuliskan orang Batak misalnya sebagai kaum terbelakang.
Yasmu misalnya. jadi yang tertulis juga sangat bias dan sangat berpotensi untuk salah. Kalau itu bias dan sangat berpotensi untuk salah, kenapa harus berpatokan ke situ? Jadi kalau di sejarah sebenarnya ini sudah kajian Posko, artinya tidak serta-merta yang disebut oleh orang Eropa itu betul adanya. Makanya ada kritik sumber yang lain-lain. Kalau untuk yang pertama itu tema begini sampai sejauh mana? Saya lihat ini ada bergelombang ya Bang. Kayaknya beberapa tahun terakhir ini sudah hampir nggak laku sebenarnya. Termasuk kasus Tionghoa menjual isu komunisme itu sepertinya sudah hampir hilang. Karena memang orang sudah semakin berjarak dengan begini. Zaman juga sekarang sudah sekarang orang kaya sudah bisa Bang tanpa harus baca buku satu biji 1 bulan misalnya, orang udah bisa kaya. Dia hanya belajar dari YouTube bagaimana menjual tempe dalam 1 bulan misalnya. Dia nggak perlu baca buku Arjuna Mencari Cinta, dia udah bisa kaya. Jadi sepertinya bisa jadi tema-tema berikutnya adalah tentang tupir goje atau yang lain-lain mungkin. Atau kita juga harus tanya Saud Situmorang ini, kenapa Saud Situmorang nggak menjadikan Batak sebagai padahal Batak. Kenapa Saud Situmorang nggak menjadikan Batak misalnya sebagai latar belakang untuk semua apanya? Kalau Nestor Rico sudah memulai, Saud Poltak Tambunan sudah, Saud Situmorang belum, yang lain-lain belum. Malah Remi Silado Bang yang sudah menulis tentang perempuan Batak itu. Kayaknya seri ketiga atau yang keberapa itu? Yang berapa seri itu? Iya, ada yang Remi Silado yang menuliskan tentang itu. Jadi memang ya Remi Silado kita tahu dia periset yang sangat baik. Iya. Jadi sepertinya ini bergelombang Bang. Mungkin nanti September ini akan laku sedikit. Tapi setelah itu nggak laku lagi. Tapi sepertinya semakin ditinggalkan Bang. Kalau kita kalau Leila Hudori, ini Leila Hudori pintar ini Bang, sama KPG. Dia kan didesain khusus, ada berapa platform yang dibentuk. Dia dibuat film, lalu mengundang top. Menurut saya yang paling berhasil membuat Leila Hudori pulang misalnya, ada Dian Sastro di situ dan ada Riri. Siapa artis paling cantik itu yang sekarang cenderung filmnya selingkuh-selingkuh itu? Yang itu artis paling tinggi itu sekarang, bukan si siapa ya? Yang ini yang bukan yang itu sekarang papan atas aktor kita. Aduh, lupa. Priscilia itu siapa? Yang cowok. Priscilia bukan. Yang terakhir dia main sama Priscilia itu, yang dosenku apa itu suamiku itu. Untuk layang terputus. Reza Rahardian. Reza Rahardian digabung sama Dian Sastro, komplit sudah. Pulang menjadi bestseller. Artinya secara bisnis memang harus memperhatikan itu ya. KPI sangat sadar betul itu. Ya. Oke, Le, ini tanpa terasa ya, udah. Ya, Reza Rahardian ya. Nah, baik, Le, terima kasih banyak. Ini banyak hal yang sudah kudapat malam ini. Salah satunya adalah tentang sumber sejarah, yaitu emosi dan perasaan merupakan sumber sejarah. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi sebuah catatan malam ini, bagaimana emosi dan perasaan itu sering terlupakan di dalam konteks kajian-kajian ilmiah, bahkan di karya sejarah ya kita bilang ya, misalnya. Kemudian tetapi para sastrawan itu begitu jeli melihat emosi dan perasaan di dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Itulah yang mungkin bisa dibuka kembali. Ya. Mungkin kayak cerita-cerita ya Amba tadi ya, Amba kemudian pulang, itu kan persoalan-persoalan perasaan ya, persoalan perasaan latar belakang sejarah. Nah, termasuk juga Arjuna Mencari Cinta pada malam hari ini, kawan-kawan. Ya, bagi yang belum membaca silahkan membacanya. Baik, terima kasih Le Dian sudah memberi. Aku dapat satu kata kunci nih, sumber sejarah salah satunya adalah emosi dan perusahaan ini. Emosi dan perasaan ini penting buat para kawan-kawan, tidak saja sastrawan, tapi juga para sejarawan. Nah, barangkali untuk penutup, Le bisa bacakan bagian mana yang paling membuat Le sangat terkesan di buku ini? Oh, ini ada di halaman 341 yang terbitan terakhir yang ini.
Oh, yang 341 ya. tahun Di sini beda ya. 341. Kini Arjuna jadi sadar alangkah berharganya kegiatan berpikir, tak peduli apapun yang dipikirkan. Kegiatan yang satu ini barangkali adalah yang termulia bagi manusia, yang paling indah, yang sama sekali tak boleh diberangus, tak mungkin diberangus. Jadi kita untuk tidak berpikir pun sepertinya harus dihargai. Jangan hanya kita disuruh berpikir, tapi suatu saat kita harus diminta supaya tidak berpikir. Entah apapun yang kita pikirkan, sepertinya dia sebut alangkah berharganya kegiatan berpikir, tak peduli apapun yang dipikirkan. Luar biasa, luar biasa. Oke, Le. Terima kasih banyak. Ini ngobrol buku dapat insight yang luar biasa malam hari ini. Ya, kawan-kawan, terima kasih sudah menonton ngobrol buku pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Jumat yang akan datang, ya. Dengan pembahasan yang berbeda, dengan narsum yang berbeda, tapi yang jelas keterikatan kita dengan Dian Purba nanti ini akan berlanjut lagi ya. Akan membahas karya-karya yang lebih. Karena masukan-masukan dari Dian juga sangat berharga buat kita, ya. Terutama kami yang di ngobrol buku ini sangat berterima kasih karena banyak pandangan-pandangan dari disiplin ilmu yang lain, terutama dari sejarah ya, terhadap dunia perkembangan dunia sastra kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kepada Dian Purba, terima kasih. Mauliati Godang, ya, sukses selalu di Tarutung. Nanti kalau ada rezeki kami ke Tarutung lah. Oke. Terima kasih ya, Le. Oke. Sama-sama Bang, sama-sama Bang. Oke, Bang. Salam. Horas. Oke. Oke. Baik kawan-kawan, sampai di sini pertemuan di ngobrol buku. Mudah-mudahan di ngobrol buku yang akan datang kita bisa lebih lebih mengeksplor lagi ya. Banyak hal sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Dian Purba, persoalan emosi, perasaan yang selalu luput dari perhatian para akademisi ya, ilmuwan ya, termasuk ilmuwan sejarah. Jadi kalau Arjuna Mencari Cinta ini juga bisa kita katakan adalah bagian dari sebuah pemberontakan terhadap sosial politik di masa itu, di masa tahun 70-an. Dan itulah gambaran emosi dan perasaan anak-anak muda di masa tersebut. Dan bagaimanapun ngobrol buku merupakan bagian dari ungkapan emosi dan perasaan terhadap kasanah sastra Indonesia. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai ketemu di lain waktu. Sehat selalu. Moga tetap semangat dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Dadah. Oke.